Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, hadirkan hati di Majelis Thariqah Fahamiyah Sabilul Khairat Pengajian, tempat kita memperdalam pemahaman agama. Bersama Guru Besar Sabilul Khairat, Mursyid Syekh Fahmi At-Tamimi dan Asatids, kita tadaburi Al-Quran dan Hadis, membahas syariat, serta memperkuat iman. Majelis ini bukan hanya tentang belajar, tapi juga mempererat tali silaturahmi. Mari bergabung, raih keberkahan dan tingkatkan ketakwaan kita. Ilmu yang bermanfaat akan membimbing langkah kita menuju kebaikan. Jangan lewatkan kesempatan mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita tidak bosan-bosannya menyanjungkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat sekarang ini Allah meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini, berzikir bersama sekaligus dengan ikhlas menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, Allah menambahkan keimanan kepada kita, sehingga pada akhirnya Allah memberikan nikmat ikhlas. Ini anugerah yang sangat besar, sekaligus diterimanya amal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal kita dengan keikhlasan kami ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tadabburi bersama, kita belajar bersama, kami menguatkan apa yang telah disampaikan guru. Mari buka surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh, tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan amal ibadah kepada Allah, dengan menjalankan agama dengan lurus, hunafa, ya, dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Di sini perlu kita fahami bersama, hunafa ini agama yang lurus, berarti agama yang bertauhid kepada Allah, ya. Bahwa inti ajaran Islam itu bertauhid kepada Allah. Jadi kita semua wajib mengetahui dan wajib meyakini bahwa inti ajaran Islam itu bertauhid kepada Allah. Tauhid adalah konsep sentral dan pondasi utama dalam agama Islam. Pernyataan tersebut menekankan kewajiban mutlak bagi setiap muslim untuk meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah, ditaati, dan dimintai pertolongan. Ini hakikatnya kita hidup.
Tanpa bertauhid, ibadah kita mutlak tidak diterima, Pak. Ini jelas ya, jangan ragu. Memang kita ini kewajiban ibadah itu harus hunafa, lurus. Yang dimaksud itu bertauhid kepada Allah, meyakinkan kalimat thayyibah seperti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Ini yang kita perlu dibelajari bersama. Maka dari itu mari kita belajar bersama mentadabburi surah Al-A'raf ayat 188. Mari kita buka karena ini sangat penting. Surat Al-A'raf ayat 188 ini mengajak kita semuanya supaya kita harus bertauhid hanya kepada Allah. Allahus Samad, hanya bersandar kepada Allah, ya. Ini Nabi Muhammad bersabda, "Adzabani Rabbi bi ahsani ta'dzibi." Allah lah yang mendidikku dengan sebaik-baiknya didikan. Dididik langsung oleh Allah, ya. Didikte oleh Allah. Mari kita buka, kita baca surat Al-A'raf ayat 188, mentadabburi lewat tafsir Ibnu Katsir. Sebelumnya kami akan membacakan hadis Nabi. Di sini ada hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Ini, Pak. Ini sangat penting berkaitan dengan tauhid kita, ya. Sebabnya ini mudah setan membelokkan kita, memalingkan kita untuk kita menyembah Allah, ya. La yasuddannakumus syaitan, ya. Jadi innasyaitana lakum aduwwum mubin. Ini hati-hati, ya. Di sini barang siapa yang mendatangi dukun, kahin, ya, atau tukang ramal, arraf namanya, bahasa Arabnya arraf, ya, sok tahu, ya, sok tahu masa depan, itu kita datangi, lalu membenarkan apa yang dikatakannya, percaya, maka sungguh ia telah kufur atau ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti ini ingkar kepada Al-Quran maksudnya, ya. Ini luar biasa, Pak. Maka dari itu ini sangat penting sekali, hati-hati, karena setan mudah mengambil kesempatan seakan-akan kita mengetahui barang yang gaib. Ini setan mudah sekali membisikkan kita semua. Hati-hati. Ya, ini bukan basirah, ya, tetapi ini setan melencengkan untuk kita semua. Sebabnya seakan-akan kita fokus, khusyuk, duduk, tahu-tahu ada bisikan. Kayak tahu tingkahnya teman kita, tahu seakan-akan begitu, dibisikkan oleh setan. Padahal itu bisikan setan, Pak. Jadi kita tidak akan tahu hal-hal yang gaib itu, bukan basirah, tapi bisikan setan, ya. Mari kita baca lewat tafsirnya. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya'allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba la taksartu minal khair. Wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun, ya. Ini hati-hati, sebabnya banyak, apalagi kita digoda dengan penyakit, nanti bingung
cari dukun, cari tukang ramal. Banyak ya, ini setan memalingkan kita. Maka dari itu, mari kita buka. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Buka, mari bersama Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya'allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Ya. Katakanlah Muhammad. Nah, ini didikte, Pak. Oleh Allah, Nabi ini didikte. Makanya kata Nabi, adzabani rabbi bi ahsana ta'dzibi, ya. Jadi kata Allah, aku dididik oleh Allah dengan sebaik-baiknya didikan, ya. Katakanlah Muhammad, aku tidak berkuasa memberikan kemanfaatan bagi diriku, ya. Di sini perlu kita fahami, tidak bisa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang telah dikehendaki Allah. Ini Pak, ini bertauhid ya. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Ini Pak, ini didikte oleh Allah Pak. Nabi didikte oleh Allah ya. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini Pak. Ini perlu, banyak kejadian kita dicoba dengan penyakit, bingung mencari dukun, mencari arraf ya, tukang ramal, tukang apa itu kesalahan besar bagi kita ya. Allah memerintahkan Nabi SAW agar mengembalikan semua urusannya dan hendaklah Nabi ya Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui perkara gaib di mana di masa mendatang dan tidak sedikit pun mengetahui hal-hal tersebut kecuali sebatas apa yang telah diperlihatkan oleh Allah kepada dirinya. Seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Ya. Dia adalah Allah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib ya. Ini surat Jin ayat 26. Catat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Dan sekiranya aku, ini Nabi yang didikte ya. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya ya. Di sini Abdul Razzaq telah meriwayatkan dari As-Sauri, dari Mansur, dari Mujahid sehubungan dengan makna firman Allah tersebut, yaitu sekiranya aku mengetahui bilakah aku akan mati, nescaya aku akan mengamalkan amalan yang soleh ya, sebanyak-banyaknya maksudnya. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Ibnu Abu Mujahid, dari Mujahid, dari Ibnu Juraid telah mengatakan hal yang sama, tetapi pendapat ini masih perlu diperiksa kebenarannya, mengingat amal perbuatan Rasulullah SAW bersifat terus menerus ya.
Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengerjakan suatu amal, maka beliau mengokohkannya. Semua amal perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat terus menerus seakan-akan beliau melihat Allah. Ya, berarti iman ini kan ada 3 tingkatan: Islam, iman, ihsan. Ya, ihsan ini seakan-akan melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, ini Pak. Jadi kita ini kalau kita bisa seakan-akan melihat Allah, kalau tidak bisa seakan-akan kita dilihat oleh Allah. Ya, ini Pak. Diriwayatkan lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW apabila mengerjakan suatu amal, beliau mengukuhkan semua amal-amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersifat terus menerus seakan-akan beliau melihat Allah di tingkatan ihsan. Ya, jadi subhanahu wa ta'ala semua keadaannya kecuali jika makna yang dimaksud ialah memberikan petunjuk kepada orang lain agar membuat bekal untuk hal tersebut. Ya, hal yang paling baik sehubungan dengan makna ayat berikut ialah apabila telah diriwayatkan oleh Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Yang dimaksud dengan kebajikan atau kebaikan di sini adalah harta benda, berarti akan numpuk-numpuk ya kalau sekiranya kita tahu. Tidak dihindari tidak akan menjadi malapetaka. Jadi kita siap-siap sebelumnya. Kita kan tidak tahu, begitu loh Pak. Maksudnya tidak tahu barang yang dikehendaki Allah yang akan datang, kecuali mayasya, kadang-kadang sebagian bisa, mayasya apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku mengetahui jika aku membeli sesuatu yang tidak menguntungkan aku, nescaya aku tidak akan menjual sesuatu kecuali aku mendapat keuntungan, dan aku tidak pernah ditimpa kemiskinan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa ulama lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah seandainya aku mengetahui hal yang gaib, nescaya aku akan membuat perbekalan di musim subur untuk menghadapi musim peceklik. Nah ini Pak, karena tidak tahu jadi banyak yang rugi kan gitu maksudnya. Dan di saat harga sedang murah untuk menghadapi masa kemahalan, yaitu dengan membuat persiapan untuk menghadapinya selagi harga sedang murah. Ini perincian-perincian dalam tafsirnya ya. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam telah mengatakan sehubungan dengan makna firmannya, dan aku tidak akan ditimpa kemudorotan. Dengan kata lain, nescaya aku akan menjauhi mara bahaya sebelum terjadinya, dan aku akan menghindari sejak dini. Nah ini Pak. Jadi kiranya cukup, sebabnya waktunya banyak kita di sini, tapi waktu untuk membatasi kita. Maka dari itu kami mohon kepada guru kita untuk menjelaskan secara detail, untuk mengukuhkan, untuk memberi pahaman untuk kita semua. Dan dari kami apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu ghaib fala ilmu ada
Dia mengetahui yang gaib lalu dia tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun. Yang itu yang pertama itu Allah, yang kedua itu Nas. Kalau kita bicara gaib Allah adalah berkaitan dengan hal-hal yang nantinya akan dihadapi saat hisab. Ya, ini perhatikan. Saat nanti kiamat tiba, saat nanti menghadapi penghisapan dan ketentuan surga dan neraka. Ini pasti tidak bisa, karena tidak bisa disampaikan bahwa kita akan mempersiapkan bisa. Ya, kalau tahu masuk neraka, wah, bisa kita kan, jadi malam jadi sore jadi siang jadi subuh, boleh ya? Seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara dari Nas, maka disampaikan illa man irtada bir-rasul fa innahu yasluk min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Allah akan meridai, memberikan pengetahuan. Kita dibilang dari seperti apa tadi? Bimbingan, diberikan satu ajakan. Jadi pantauan dari Allah Ta'ala kepada Rasul yang dipilih. Ya, Rasul yang dipilih untuk mengetahui hal-hal penting sehingga dia bisa menyampaikan. Contoh, Nas apa itu? Pada saat Nabi Muhammad duduk bersama sahabat, contoh, turunlah, datanglah seorang pemuda gagah, rambutnya hitam pekat, duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Muhammad, katakan kepadaku, ya Muhammad, sampaikan kepadaku kapan kiamat terjadi. Ini gaib nasional. Hal-hal yang ditunjukkan kepada Rasulullah supaya Nabi bisa berdakwah, supaya Nabi bisa menyampaikan yang hak. Rasulullah sebenarnya yang bicara lebih tahu, dan lebih tahu saya daripada yang baik itu. Bahasa lembut, pokoknya nggak tahu, tapi kan itu bahasa lembut. Lalu ceritakan kepada ya Muhammad, ciri-ciri kiamat itu seperti apa? Besok menyampaikan, wahai istri Rasul, menyampaikan. Terus pergi, hamba Allah ini. Kata Rasulullah, ya Umar kejar. Lari dari Umar kejar, keluar padang pasir luas, langsung tidak ada sudah itu orang. Lalu dari Umar, ya Rasulullah, kita jejak nih. Rasulullah, ialah Jibril alaihissalam. Jadi pada nabi-nabi sebelumnya, ya Nabi Lut, ya Nabi Ibrahim, beberapa nabi yang Allah berikan pemahaman tentang tapi bisa berapa? Nah, ini ya, ini penting untuk diketahui. Ya, jadi sampai illa man irtada bir-rasul fa innahu yasluk min baini yadayhi min khalfihi rasula. Ya, tujuannya supaya apa? Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa haqa bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Demikian itu Allah lakukan supaya Nabi bisa menyampaikan kepada umat ini loh yang hak, ini ikuti, aku tak minta apa-apa, minta kamu bertaat kepada Allah, mengikuti aku, supaya yakin. Tapi tentunya ada malaikat penjaga 1, 2, 3, 4, karena kalau tidak ada, khawatirnya
bisa kebocoran rahasia itu ya. Nah, yang menyempurnakan sedikit itu jadi sangat luas juga bagi mereka. Ya, kalau berikan berkah rahmat amin. Menyampaikan dan saya dengarkan kembali kalau disampaikan bahwa ini perintah saya maka berikut perintah saya menangkap satu silakan menangkap. Amin, amin, amin. Amin. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat